Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Ayu Sukmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Barenglor, Kabupaten Klaten, akan berkolaborasi dengan rekan CGP satu angkatan di sekolahan saya untuk memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yes. Sekali lagi ya, semangat. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yes. Luar biasa. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya dan Bu Ayu akan menyebarkan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif di SD kita. Kami PGB Angkatan 11 berkolaborasi. Saya Febrianti Ayu Sukmawati dan Mbak Yustina Deni Tri Anggarwati. Kami berbeda kelas, tetapi kami berkolaborasi dalam menyampaikan pemahaman budaya positif di sekolah ini. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Es breaking dulu. Boleh minta waktu untuk berdiri. Oke. Nanti ikutin saya ya. Iya. Ke rumah. Kemana? Gerakan ini Pak Teres. Gerakan yang kedua. Gerakan ketiga. Kanan. Kanan dulu ya, kanan dulu. Gerakan keempat. Ini. Gerakan kelima. Kembali. Ini kita masukkan ke lagu Naik Delman. Nah, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Itu kan ada kurang-kurang satu yang sini. Oh iya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Lebih cepat ya nanti ya. Siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk Duk dik dak dik, duk dik dak dik, duk suara satu kuda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya yaitu konsep inti tentang budaya positif. Hari ini kami akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap anak itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Mereka memiliki minat, potensi dan bakat yang berbeda-beda pula. Maka dari itu kita harus dapat memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa kita samaratakan antara murid yang A
Nah, kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, dari kita memfasilitasi kebutuhan murid yang berbeda-beda tadi, kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi bisa tercapai dengan baik. Begitu. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang sering kita salah artikan ini. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini kontrol kita sebagai pendidik, bagaimana kita sebagai pendidik bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bukan cuma sebagai orang tua yang diktator, tapi orang tua yang bisa merangkul anak-anaknya sama seperti anak sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon lawan teori kontrol, yaitu pandangan tentang dunia, bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, antara kebutuhannya Bu Wiwi dengan Bu Esti kira-kira sama apa berbeda? Berbeda. Nah, sama dengan murid kita, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Murid kita juga sama, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang murid kita sudah bisa membaca, mungkin ada juga yang masih terbata-bata, mungkin ada juga yang belum bisa membaca. Nah, dari sekian perbedaan itu kita harus bisa memfasilitasi mereka dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian stimulus respon tentang dunia itu semua orang melihat hal yang sama. Padahal tentang teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pandangan setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Antara si A, si B, dan si C pasti itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang dari agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kira-kira bisa tidak kita mengubah atau memaksa orang agar pandangannya sama dengan kita? Tidak, sangat sulit mungkin. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin kita melihat murid kita yang sering terlambat ke sekolah atau ramai saat pembelajaran itu, kita judge, kok dia keset toh, kok dia males toh, gitu. Nah, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Pandangan tentang dunia teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya kita kadang berpikir seperti itu. Kita di bawah misalnya ada kepala sekolah, bedanya ada kita nih. Kita berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol kita, padahal justru yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkembang, bisa kembali lagi ke diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah seperti itu, Mbak Ibu? Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa dikontrol kembali lagi ada kata yang di atas lagi, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada kenyataannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Apakah bisa seperti itu dengan teman misalnya? Ketika kita maju, apakah teman yang lain juga akan mengalami kemunduran? Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bersama-sama memajukan, karena kita di sini masuk di sekolah sini adalah satu lingkup. Jadi kita bagaimana kita bersatu untuk memajukan sekolah kita, bukan cuma sendiri. Jadi penting sekali adanya kolaborasi ya, Bu Deni, bukan persaingan seperti itu ya, Bu Deni ya. Selanjutnya terkait tentang disiplin positif. Nah, disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada rasa tanggung jawab
diyakininya. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi, ketika kita akan mendisiplinkan murid kita, nah itu kita tidak perlu iming-iming atau reward yang mungkin sesekali boleh, tetapi tidak perlu yang mungkin membuat anak itu melakukan disiplin karena rewardnya, tapi keinginan dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang tadi sudah disinggung Bu Ayu, mungkin seperti sholat ya, sholat itu kan pertamanya bisa jadi dipaksa ketika waktu masih kecil, males mau main aja Bu, gitu kan. Tapi sampai akhirnya dari mulai yang dipaksa lama-lama menjadi terbiasa. Nah, sama halnya ketika pemberian reward, awalnya diberikan reward dulu di kelas yang masih kecil nggak apa-apa, tapi untuk selanjutnya biar itu menjadi kesadaran diri dari anak-anak didik kita. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan juga latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi bisa diibaratkan seperti profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, misalnya seperti kita itu lapar, apa yang akan kita lakukan? Makan. Nah, untuk mendapatkan makan, apakah kita hanya minta? Bekerja. Nah, dengan bekerja, kemudian kita punya uang, kita bisa membeli makanan, kemudian kebutuhan rasa lapar kita itu terpenuhi, seperti itu. Ini yang tadi disinggung 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Bagaimana kita yang sudah terlanjur hidup, bukan bertahan hidup. Ya kan kalau lahirnya bukan pilihan kita ya. Maksudnya kita memang diberikan anugerah sama Allah untuk akhirnya kita sampai pada hari ini kita sudah dewasa. Nah, maka ini kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Kita dilindungi dari makan, dari kebutuhan kita yang lainnya. Lalu yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang pertama kali kita dapatkan. Karena ada sekolah yang pertama dan utama. Di mana? Keluarga. Nah, itu yang pertama. Sampai akhirnya sampai dewasa ini kita bertemu dengan teman-teman yang awalnya teman menjadi rasa saudara. Nah, disitulah muncul kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kelima rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, berbagi, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang terakhir harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ulang sedikit dari Bu Deni ini tadi. Nah, bagaimana ini terjadi pada murid kita? Misalnya untuk bertahan hidup. Ketika murid-murid kita lapar, apakah mereka dapat berkonsentrasi dengan baik? Nah, belum tentu juga ya. Jadi mungkin ada yang mereka lapar, kemudian mereka tidak bisa mencerna apa yang kita sampaikan kepada mereka dengan baik gitu. Mungkin ada juga yang lemas, seperti malas-malesan, seperti itu juga ada. Dan juga mungkin tempat tinggal, pakaian. Nah, itu juga apa
bagaimana ketika di sekolah, apakah kita sering bentak-bentak dia, apakah kita juga berlaku lembut dan juga menyayangi mereka seperti itu. Yang sering terjadi ini ya, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya kan sering kita temui satu anak yang tidak diterima di dalam kelompok ini. Terus apa namanya, ada juga yang rebutan, namanya sama itu. Nah, seperti itu mungkin ada juga yang bilang geng-gengan gitu. Kalau di kelas kemarin itu, di kelas 2 kemarin itu sempat ada yang bilang geng-gengan. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada murid bahwa semua teman itu sama, jadi tidak perlu pilih-pilih teman, tidak perlu saling membedakan seperti itu. Jadi biar mereka itu juga sama-sama nyaman dan enak dalam belajar. Yang terakhir sini ada yang ketiga ya, penguasaan harga diri. Jadi bagaimana anak-anak yang mungkin kita anggap nakal dalam artian bukan yang bagaimana, tapi kan ini bocah nakal ya gitu kan. Atau walaupun kita tidak mengatakan itu nggak boleh sebenarnya, tidak ada bocah yang nakal sebenarnya. Yang ada hanya anak yang mungkin tenaganya berlebih. Dan bagaimana anak yang tenaganya berlebih ini bisa kita jadikan jadi ketua kelas atau jadi yang bagaimana dia mengkoordinasi kelompok ini. Atau bisa juga mungkin ada anak-anak yang dia itu sangat berprestasi, kemudian itu ada yang sombong, kemudian itu dia semena-mena kepada teman-temannya, itu mungkin juga ada. Nah, dari situ kita bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya mereka itu juga sesuai dengan alurnya, tidak boleh semena-mena meskipun mereka itu berprestasi seperti itu. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kemungkinan yang kelas besar sudah paham tentang ini ya, mengendalikan arah dirinya. Dari kelas 5 dia peralihan benar-benar anak yang mungkin nakal-nakalnya karena mereka masih mencari jati diri. Mungkin di kelas 6 mereka akan mulai mampu mengendalikan arah dirinya. Mereka akan tahu tujuannya, mereka akan kemana. Oh, dari kecil saya akan ke SMP, mereka akan fokus dengan belajar. Nah, berbeda mungkin di kelas 2 ya, jadi kalau di kelas 2 mungkin kita harus sering mengingatkan, kita harus sering memberitahu anak-anak gitu, karena di kelas 2 itu kan mereka usianya masih suka main, pengennya bebas lari ke sana ke sini gitu, terutama saat pembelajaran gitu. Ya mungkin kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan pada murid sehingga mereka juga merasa bebas dalam belajar seperti itu. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, ini kan kita yang guru-guru masih banyak yang muda ya di antara kita. Bagaimana kita harus dituntut untuk berkreasi biasanya. Kita membuat entah ice breaking, entah bagaimana kelas kita biar akan lebih individu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang untuk kesenangan dari bermain, humor, antusias dan sebagainya. Betul sekali Bu Deni, jadi kita harus membuat murid kita senang ketika berada di sekolah dan saat pembelajaran, begitu ya Bu Deni. Motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar dan motivasi intrinsik. Kalau dari ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia berperilaku baik mungkin untuk menghindari hukuman, itu faktor dari luarnya. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ekstrinsik ini rata-rata mereka tidak akan lama. Jadi kalau misalnya aku nggak mau ini, takutnya nanti dihukum, takutnya ini. Iya betul sekali Bu Deni. Dan atau mereka mendapatkan imbalan dari orang lain, dia melakukan sesuatu hal karena dia ingin diberi sesuatu, diberi reward, entah itu rewardnya mungkin kalau anak-anak itu mungkin bintang atau mungkin dia hadiah seperti itu. Nah itu yang berasal dari luar sehingga itu tidak akan bertahan lama. Dan yang terakhir yaitu motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini datang dari dalam dirinya sendiri, sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka melakukan hal tersebut itu karena mereka meyakini terhadap nilai-nilai tersebut, begitu. Misalnya ketika mereka itu datang ke sekolah tepat waktu. Oh iya, aku harus datang ke sekolah tepat waktu. Aku ingin menjadi anak yang tertib, aku ingin menjadi anak yang disiplin. Itu datang dari dirinya, bukan karena takut dihukum seperti itu.
konsekuensi restitusi. Nah, kalau hukuman ini sifatnya tidak terencana. Murid tidak dilibatkan atau tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya seperti mungkin ada anak-anak yang bertengkar, kemudian kita memarahi mereka dan menghukum mereka untuk berdiri di tiang bendera. Kan mereka tidak tahu, gitu, karena mereka mungkin berantemnya tidak sengaja. Kemudian kita tidak melibatkan mereka, kita tidak ada perjanjian dulu di awal, tidak ada keyakinan dulu, tidak ada kesepakatan dulu, gitu. Jadi bersifatnya satu arah. Jadi hanya kita saja yang menentukan. Ya sudah, sekarang kamu berdiri di tiang bendera karena kamu melakukan kesalahan ini. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Gitu. Mungkin pada zaman dulu ya Mbak ya, zaman dulu masih sekali seperti itu. Yang disuruh berdiri di depan kelas pegang kuping, kakinya diangkat. Nah, seperti itu adalah bentuk hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Ini berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini adalah ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid dibuat tetap tidak nyaman. Biasanya sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini mungkin konsekuensi bisa kamu nih datang ke sekolah 15 menit ya telatnya. Berarti nanti kamu pulangnya juga 15 menit lebih telat dari teman-teman yang lainnya. Itu adalah konsekuensi. Selanjutnya yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalnya ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu kita lakukan dengan kegiatan restitusi ini. Kita tanya kepada anak tersebut, gitu, benar tidak kamu tidak mengerjakan PR? Kemudian kita tanya alasannya, apa yang membuat kamu tidak mengerjakan PR seperti itu. Mungkin mau punya ide ya, pertanyaan psikologi. Iya, betul sekali. Dari anak kembali ke anak seperti itu. Kita tanyakan, terus kemudian kita tanyakan kira-kira solusi apa yang tepat supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi, begitu. Dan posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu yang pertama penghukum, di mana penghukum tadi itu bersifat satu arah ya, jadi anak-anak itu tidak tahu, kemudian tahu-tahu langsung dihukum begitu aja. Yang selanjutnya ada membuat merasa bersalah. Nah, di sini bagaimana kita berbicara tuh anak-anak merasa iya ya kasihan ya guru ya, itu membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya ada teman. Teman itu bagaimana kita merangkul mereka ini seperti teman kita sendiri. Jadi kita menyelesaikan masalah ya kayak teman aja. Coba sini duduk dulu, ngobrol matanya. Gitu. Nah, biasanya kalau teman ini kita itu sangat ramah kepada anak, gitu kayak iya mbak, apa mbak, gitu. Nah itu posisi kontrol kita sebagai teman seperti itu. Kemudian pemantau. Nah pemantau ini kita membuat konsekuensi dari kesalahan murid, gitu. Yang terakhir ada manajer. Mungkin kalau manajer mungkin nggak asing nih. Kalau bapak ibu biasanya dengan perusahaan itu kan ada manajer. Nah disitulah posisinya bagaimana dia lebih tinggi tapi masih untuk mengontrol teman-temannya. Nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah yang pertama yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini adalah contoh penghukum. Nah seperti itu. Jadi menggunakan fisik itu ya Bu Dedi ya. Biasanya ada membuat rasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi ketika kita berbicara seperti kan anak-anak tuh melihat ya kasihan ya, membuat rasa bersalah. Membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya Bu Dedi. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi seolah-olah seperti kita itu sudah berbicara dengan teman kita. Dan itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya tadi keempat ya ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah kata-kata jangan diulangi lagi ini juga ya Bu Dedi ya, yang menjadi penekanan.
Selanjutnya yaitu posisi manajer, yaitu apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak-anak diminta untuk mencari tahu sendiri kesalahannya itu apa. Kemudian kalau anak-anak sudah tahu kira-kira kesalahannya apa, kita tanyakan kembali, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, kita meminta anak untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi diharapkan anak-anak itu menemukan solusi sendiri, kemudian dia tidak akan mengulangi apa yang sudah dilakukannya. Ini Bapak Ibu kita coba diskusi ya, posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ada dari 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, kemudian pemantau dan juga manajer. Saya kecewa sekali, pembuat rasa bersalah. Betul ya Bu Deni ya? Ya. Tepuk tangan buat Bu Rahma. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi bisa Penghukum. ngomong baik. Iya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Deni. Selanjutnya Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya yaitu ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya, Pak Sis. Teman. Teman, bakalan buat proses. Terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, ya pemantau betul sekali. Jadi konsekuensinya itu tidak mendapatkan nilai. Kalau nggak ngerjain tugas ya nggak mendapatkan nilai. Nah itu adalah posisi pemantau. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Ini yang dulu awalnya kita dari mulai peraturan kelas sampai akhirnya berubah menjadi kesepakatan kelas, dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Nah, ini tadi untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kenapa kok keyakinan kelas itu bukan kesepakatan? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu. Kenapa kok bukan kesepakatan aja, tapi keyakinan? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Karena sesuai dengan keyakinan anak masing-masing. Jadi kalau kesepakatan itu kan misalnya nanti dari suatu peraturan, tapi keyakinan itu berdasarkan hati dan berdasarkan anak masing-masing. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Esti. Iya, terima kasih Mbak Esti. Benar, keyakinan ini kalau peraturan itu nanti sifatnya tadi ya, yang enggak unsur eksplisit tadi, jadi ini ada drama. Tapi begitu berubah menjadi keyakinan kelas, ini adalah hal-hal yang diyakini bersama-sama. Biasanya peraturan itu juga yang membuatkan guru. Tapi kalau keyakinan itu kita minta anak-anak untuk menuliskan keyakinan apa yang sebaiknya dilakukan di kelas. Gitu. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Seperti itu. Di sini ada poin-poin pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Jadi nanti kita bisa membuat pertanyaan yang anak-anak jawab. Jawabannya seperti apa? Bebas. Karena ini bersifat abstrak. Cuma paling kita arahkan aja biar tidak terlalu melenceng. Selanjutnya yaitu berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Ini tadi ya, pernyataan positif. Jadi apa yang benar-benar diyakini. Jadi kayak kalau dulu buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sekarang berubah menjadi jagalah kebersihan. Bisa. Ada lagi? Nah biasanya juga membuat pernyataan positif ini dilarang menggunakan kata tidak boleh dan juga jangan gitu. Jadi kalau dulu misalnya jangan makan di kelas atau tidak boleh makan di kelas. Nah kita ubah menjadi pernyataan yang positif. Misalnya makan dan minum di
luar kelas gitu. Misalnya juga dulu pernah datang ke sekolah tidak boleh terlambat, kita ubah menjadi bentuk pernyataan yang positif. Datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Jadi kita harus selalu memberikan afirmasi yang positif kepada murid-murid kita. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan jelentreng ya, nanti terus begitu kalimat positif malah jadi karangan, bukan seperti itu. Ya, jadi simple, mudah diingat oleh anak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan gitu. Jadi melihat lingkungan kelas kita itu seperti apa, kemudian lingkungan sekolah kita itu seperti apa yang kira-kira mendukung dengan karakter anak dan juga lingkungan itu, begitu. Tapi semua adalah dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas tanpa terkecuali, jadi semuanya dilibatkan. Yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, apa ini ya? Mungkin tadi segitiga restitusi ini untuk penyelesaian permasalahan dari anak didik kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini harus urut ya Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh dibencar-bencar. Ya, dalam segitiga restitusi ini yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Seperti contoh misalnya Mbak Kena tadi nyontek ya saat ulangan gitu, misalnya seperti itu. Nah itu kita meng-cross check kembali apakah benar yang dilakukan Kena tadi itu seperti itu. Ya soalnya ada validasi tindakan yang salah. Tadi Mbak Kena tadi nyontek ya. Nah ketika anak sudah mengatakan iya Bu, habis soalnya susah, jadi saya milih buat nyontek aja. Nah itu dia memvalidasi tindakan yang salah, dia mengiyakan tindakannya. Nah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah dari divalidasi tindakan yang salah tadi bisa ditambahkan alasannya ya Bu Deni. Kita tanya alasannya mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah kira-kira kalau Mbak Kena tadi nyontek, keyakinan apa yang dilanggar Mbak Kena gitu. Misalnya nilai-nilai apa yang dilanggar Mbak Kena. Nah misalnya Mbak Kena nanti jawab nilai kejujuran gitu, karena berkaitan dengan nilai kejujuran saat mencontek itu. Jadi dicoba dari masalah bidang identitas tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak berbuat kesalahan itu tidak sepenuhnya salah. Jadi itu hanya proses dari sebuah pembelajaran aja. Kata-katanya ada beberapa, ini ada 5 kata. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika kita menstabilkan identitas tadi, kita meyakinkan kepada anak yang berbuat salah tadi, nggak apa-apa, salah itu wajar kok, karena tidak ada manusia yang sempurna begitu. Jadi ya salah itu nggak apa-apa, yang penting kita bisa memperbaikinya nanti ke depannya, seperti itu. Yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang selanjutnya yang terakhir ada menanyakan keyakinan ini urutan yang ketiga. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita tanyakan tadi seperti yang sudah dikatakan saya buat tadi, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nilai-nilai yang telah disepakati tadi kan nilainya mungkin ada nilai kejujuran, nilai kebersihan, kemudian nilai tanggung jawab seperti itu. Nah itu bisa kita tanyakan kepada anak-anak yang sudah melanggar aturan atau
Nah di sini kasus satu kemarin di kelas saya itu ada Keina, itu siswa kelas 2 yang memiliki hobi bernyanyi gitu. Jadi mamanya itu punya warung makan dan Keina ini sering bernyanyi di warung mamanya itu gitu. Sehingga Keina lupa belajar dan malah asik menyanyi, padahal esok hari ada ulangan harian bahasa Indonesia. Akhirnya Keina mencontek dengan membuka bukunya pada saat ulangan. Berikut adalah videonya.
terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini adalah kasus Keina yang tadi tidak mengerjakan PR. Nah, kita mencoba menstabilkan identitasnya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan solusi apa yang kira-kira Keina akan lakukan. Tadi Keina menjawab mungkin dia akan membagi waktunya, kemudian lebih fokus lagi terhadap pembelajaran yang akan dilakukannya seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan atau nilai apa yang sudah dilanggar oleh Keina tadi, yaitu Keina menjawab nilai kejujuran seperti itu. Kasus yang kedua, ini ketika istirahat berlangsung, Deva dan Mbak Nela bermain dengan teman-temannya di dalam kelas 5. Mereka bermain dalam kelas berkejar-kejaran. Karena terlalu asik bermain dengan teman-temannya, Deva dan Nela ini naik ke atas meja saat bercanda dan berkejaran. Berikut penyelesaiannya. Guru dan kami. Waalaikumsalam, masuk Mbak Deva, Mbak Nela. Silahkan duduk. Nah, Ibu tadi mendengar berita dari Ibu Sekar. Coba ceritakan apa yang Anda lakukan di kelas ketika istirahat. Saya bermain dengan teman-teman saya. Oh, jadi Mbak Deva dan Mbak Nela naik ke atas meja. Nah, naik ke atas meja itu perbuatan yang baik atau buruk? Perbuatan yang tidak baik. Mbak Deva dan Mbak Nela ingat tidak keyakinan kelas kita di awal semester kemarin? Apa coba sebutkan? Berarti apakah kalian sudah mengenali kesepakatan kelas kita? Belum, Bu. Apa yang kalian tak ada arti atau melanggar? Apakah kalian akan mengenal? Kalian nanya lagi? Tidak, Bu. Bu, dengan cara apa? Dengan bersikap sopan santun, Bu. Kalian sudah mengerti kepada kalian dan kalian tidak mengulangi lagi. Jadi ya, Ya, Bu. kalian belum kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, jadi sebenarnya dari kasus yang kedua ini tadi ketika anak-anak bermain terus tiba-tiba naik kelas, di situ ditanyakan kembali validasi tindakan apakah hal tersebut benar atau tidak, dan mereka mengiyakan merupakan mereka validasi tindakan yang salah. Akhirnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Mereka akan bersikap lebih sopan santun lagi. Bapak Ibu, maaf ya, mungkin tadi ada kendala loading, nge-lag jadi agak lama. Dan selanjutnya biar kita tidak sepadan dan lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ya. Gambar apa ini? Penguin, bener nggak ya penguin ya? Benar kali kira-kira. Tapi Kalau penguin beneran, coba kita hitung 1, 2, 3. Penguin ya. Nah, ini apa ya? Bebek.
Nah, kita rangkum kembali. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, ini diambil dari standar nasional pendidikan. Jadi bagaimana kita penerapan disiplin positif yang tadi awalnya dari unsur ekstrinsik yang didasari dengan tadi takutnya dihukum dan lain sebagainya, kita rubah ke disiplin positif yang berasal dari intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Nah, sedikit mengulas lagi ya Bapak Ibu sebentar. Kalau dari 5 posisi kontrol tadi, menurutnya Bapak Ibu kira-kira yang ideal kita jalankan itu posisi yang apa? Manajer, ya mungkin manajer. Tapi kita kembali lagi, kita melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu juga, gitu. Jadi tergantung kasusnya. Ya, jadi tergantung kasusnya begitu. Jadi mungkin yang paling ideal kita lihat seperti itu adalah posisi manajer. Tapi kita melihat kembali, kita mereview kembali kasus dan kondisi yang terjadi pada saat itu, begitu. Mungkin untuk penutup ya Mbak ya, ini kan tadi kita udah belajar tentang keyakinan kelas, tentang disiplin positif. Kita mau dengar dong ada quotes of the day dari beberapa guru ya tadi ya. Dari tadi lah kita main-main terus disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol ya. Mbak dari arah sana, saya dari arah sini. Refleksi atau pembelajaran apa yang Bapak Ibu ambil dari kegiatan diskusi kita pada hari ini? Beri contoh dulu SD. Beri contoh dulu SD. Oke, terima kasih atas waktunya daripada pelajaran yang tadi presentasi dari awal sampai akhir tentang posisi kontrol. Di sini kami merasa senang sekali, jadi kami lebih tahu ternyata ada posisi kontrol yang ada di dalam suatu pembelajaran di sekolah, yang mana ada mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Tetapi untuk dari pembelajaran ini yang paling baik ternyata adalah posisi kita sebagai manajer, karena dimana kita harus memposisikan anak, harus mengetahui dulu masalah anak, mengidentifikasi dulu dan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Ya, tepat sekali Bu Esti, beri aplaus buat Bu Esti. Oke, mungkin ada lagi lagi. Mungkin bisa soal tadi kenapa bukan kesepakatan tapi keyakinan. Kalau saya lebih tertarik pada itu tadi, bagaimana tadi seperti yang dicontohkan di 2 tayangan yang berbeda antara Bu Ayu dengan Bu Dewi tadi. Meskipun di sekolah kita sebagai guru, tetapi dari posisi ya itu tadi, kita tidak semata-mata sebagai guru kemudian kita merasa lebih punya power atas murid kita. Jadi mungkin hubungan antara siswa dan guru pun harus kita terapkan bahwa kalau kita ingin dihargai oleh orang lain atau dalam hal ini dihargai oleh murid, maka kita juga harus bisa menghargai orang lain, khususnya di dalam kasus ini menghargai murid-murid kita sendiri. Berarti yang berarti untuk posisi teman kita juga seolah-olah juga perlu juga ya kalau posisi teman. Jadi kita tidak semata-mata harus kita menggunakan manajer, tetapi juga melihat apa masalahnya juga. Karena dengan teman itu kita juga jadi lebih akrab gitu ya. Karena anak merasa dekat dengan kita, sehingga apapun masalahnya mudah-mudahan anak tidak merasa takut untuk berbicara sebagai teman dengan
gurunya masing-masing. Sama itu tadi berapa? Pada waktu itu kita juga dijelaskan tentang keyakinan. Nah, kita belajar membuat keyakinan kelas juga ya berapa? Demikian dari saya dan SD. Tepuk tangan. Luar biasa sekali. Jadi tidak hanya posisi manajer tetapi juga posisi teman itu juga sangat penting gitu supaya kita bisa lebih akrab dengan teman gitu. Oke, sampai di sini. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktunya pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, Bu Guru mau ngajak anak-anak untuk terus semangat terlebih dahulu. Tetap semangat. Luar biasa, anak-anak hebat sekali. Nah, kegiatan kita pada hari ini anak-anak, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Oh, kesepakatan kelas ya, good job. Kesepakatan kelas itu mirip-mirip, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan kesepakatan kelas, dengan peraturan kelas. Dan di sekolahan kita ini sudah ada peraturan, sudah ada tata tertib. Dan di kelas kita juga harus membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Oh, nggak tahu ya? Ya? Kenapa alasannya? Mengapa? Karena dengan keyakinan kelas, nantinya anak-anak akan meyakini di dalam dirinya anak-anak, kemudian anak-anak dapat bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang anak-anak yakini. Seperti itu. Nah, contohnya adalah misalnya kesepakatan antara murid dengan guru, murid dengan murid, seperti itu. Misalnya juga anak-anak harus saling menyayangi terhadap teman. Nah, itu juga termasuk contoh dari kesepakatan kelas. Bisa juga seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan guru bagikan sticky note. Sticky note itu nanti anak-anak silahkan menuliskan keyakinan kelas apa yang nanti anak-anak itu akan terapkan di kelas ini. Yang anak-anak yakini di dalam dirinya anak-anak. Kemudian nanti setelah menuliskan, nanti ditempelkan di sini. Paham? Nah, nanti anak-anak akan membuatnya menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu seperti apa ya? Yang kalimatnya itu tidak boleh menggunakan
Dilarang menggunakan kata dilarang menggunakan kata jangan dan tidak. Ya, ayo silakan anak-anak, boleh menuliskannya.
kotor. Laila, mana ini? Gaina. Nah, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah membuat keyakinan dan sudah menandatanganinya. Terima kasih, anak-anak sudah membuat keyakinan tersebut. Semoga anak-anak nanti dapat menerapkannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura. Saya senang diajak membuat keyakinan kelas biar kita bisa disiplin. Nama saya Keina, kelas 2A. Saya senang diajak membuat keyakinan kelas karena untuk melatih tanggung jawab kita.